Saudara Komnas HAM menyerahkan 5 poin rekomendasi penting kepada Presiden Jokowi terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan tersangka mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo. Bagaimana penjelasan Komnas HAM terkait rekomendasi ini? Kita sudah terhubung dengan Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Bung Taufan, Komnas HAM menyerahkan 5 rekomendasi ke Presiden, berbeda dengan 3 poin rekomendasi ke Polri. Bagaimana mungkin ini ada perbedaan? Anda bisa menjelaskan soal ini? Ya, terima kasih Bung Aiman ya. Halo. Iya, silakan Bung Taufan. Ya, untuk ke polisi tentu saja itu lebih kepada kasusnya secara detail untuk ditindaklanjuti oleh polisi, karena polisi dalam hal ini punya 2 tim ya, ada tim sus dan ada tim penyidik. Ya, tim sus untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan obstruction of justice, sementara penyidik untuk kasus pidananya, kan gitu. Sementara yang kami berikan kepada Presiden dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Menko Polhukam, itu tentu terkait dengan bagaimana kelembagaan dari Polri itu melihat kasus yang terjadi pada peristiwa pembunuhan saudara Brigadir Yosua ini, maupun beberapa kasus-kasus yang selama ini kami tangani. Misalnya poin pertama, kenapa kami menyebut perlunya audit kinerja dan audit kultur kerja dari kepolisian. Karena tadi saya katakan selain kasus ini, juga kasus-kasus lain memperlihatkan bahwa kinerja dan kultur kerjanya Polri, terutama untuk berkaitan dengan isu-isu penyiksaan, kekerasan, atau isu asasi manusia yang lainnya itu belum terlalu baik. Sehingga masih berulang kan, beberapa kali terjadi lagi dalam periode yang sama dengan kasus Joshua ini juga masih terjadi lagi kekerasan-kekerasan di mana-mana. Kalau kita lihat misalnya kalau ada demonstrasi, mindset dari aparat itu ya tidak melihat orang yang demonstrasi itu sebagai pihak atau warga negara yang sedang menjalankan hak konstitusi atau hak asasi kemerdekaan berekspresi, tapi sebagai orang dengan potensi gangguan keamanan, sehingga memang yang terjadi selalu represi, kekerasan. Iya, tapi ada satu hal yang kemudian menyita perhatian saya soal dugaan pelecehan yang sebelumnya ramai disampaikan oleh Komnas HAM termasuk Anda, tapi dalam rekomendasi ini nggak ada sama sekali. Apakah Komnas HAM menarik soal dugaan itu? Ada rekomendasi 1 poin 1, 2, 3, 4, 5 tidak disebutkan satu pun soal pelecehan? Ini kan sekali lagi saya katakan disampaikan pada Presiden, bukan pada penyidik. Kalau kepada penyidik kasus itu kami katakan supaya penyidik mendalami lebih jauh menggunakan pendekatan saintifik. Itu kan, masa ke Presiden dikatakan begitu? Presiden tentu tidak begitu. Yang kami rekomendasikan pada Presiden adalah memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang TPKS. Jadi salah satu contohnya misalnya selama ini kan kekerasan seksual, pelecehan seksual itu dia disamakan dengan tindak pidana umum lainnya. Karena itu menggunakan prosedur KUHP misalnya. Padahal untuk kasus-kasus KS ini kan yang diperjuangkan oleh kawan-kawan aktivis perempuan selama ini adalah soal satu pendekatan baru yang lebih progresif, soal alat bukti, kemudian kesaksian dan lain-lain itu. Jadi itu yang kita dorong. Jadi saya konfirmasi dulu, jadi ke polisi ada soal dugaan pelecehan itu disampaikan ke pihak kepolisian, tapi ke Presiden tidak ada? Oh iya, karena hanya umum. Presiden bukan, justru bagaimana pembenahan dari infrastruktur Undang-Undang TPKS. Ini Undang-Undang TPKS-nya PP-nya belum ada. Betul. Kalau ada kelembagaan pemantau seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, itu kelembagaannya kayak mana mengaturnya? Misalnya gitu ya, perlindungan terhadap saksi korban misalnya, seperti apa? Kan mekanisme itu belum diatur dalam satu infrastruktur yang dilembagakan. Tapi tidak disebutkan sama sekali, misalnya dasar dari misalnya Undang-Undang TPKS bahwa ada terkait dalam kasus ini latar belakang dugaan pelecehan misalnya, ke Presiden tidak disampaikan itu? Ya nggak perlu lah, masa Presiden kita sibukkan dengan urusan-urusan yang dia kasus ya. Tapi kepada penyidik itu tentu kita bicarakan karena tugas mereka untuk melakukan penyidikan lebih mendalam. Boleh Anda sampaikan Bung Taufan apa saja secara detail gitu yang disampaikan kepada penyidik? 1, dugaan pelecehan, iya disampaikan oleh Komnas HAM. Yang kedua, obstruction of justice, betul ya? Untuk yang kemana ini? Yang ke polisi. Ke polisi ya, obstruction of justice. Tapi juga sebetulnya sama kalau yang itunya 2 pilar di luar Bung Taufan. Killing dan obstruction of justice gitu. Iya. Agak terputus tadi. Pertama obstruction of justice. Yang kedua? Bukan. Extrajudicial killing yang pertama. Oke, baik. Baru dia disempurnakan kejahatan itu, saya katakan ya kalau kayak bahasa awam, dengan obstruction of justice yang sistematik. Baru ada kasus soal klarifikasi Komnas HAM dari hasil penelusuran kami
tidak ditemukan dugaan penyiksaan. Kenapa ini dibicarakan? Dugaan Karena penyiksaan, sebelumnya sebentar. Ada dugaan penyiksaan? kan kami katakan tidak ditemukan. Tidak Sebelumnya kan ada ditemukan. spekulasi, tidak ditemukan. Hmm. Nah, dalam arti gini ya, menggunakan konvensi anti torture. Jadi definisinya harus merujuk kepada konvensi anti torture, seperti itu. Okay. Nah, karena membunuh itu juga termasuk penyiksaan. Anda mengatakan itu sebenarnya kan, kalau tidak. Enggak, itu killing, itu extrajudicial killing, kan sudah. Jadi pembunuhannya dengan menembak berkali-kali itu bukan masuk penyiksaan. Itu masuk extrajudicial killing. Penyiksaan itu adalah satu definisi lain yang kami katakan itu tidak temukan. Kenapa? Kan sebelumnya ada spekulasi, kukunya digunting lah, itu tidak ada. Itu tidak ada. Karena hanya dalam periode 5 menitan itu terjadi. Dia kenapa Anda katakan tadi bahwa ada sesuai dengan handbook yang Anda miliki tadi, sesuai kesepakatan tadi, karena di logika umum ketika ditembak tidak langsung mati kan itu penyiksaan juga sesungguhnya. Karena ditembak tangannya dulu dan lain sebagainya. Orang marah ke saya karena saya bilang ini bukan pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat punya definisi sendiri. Bukan berarti kalau satu yang pembunuhan yang sadis itu otomatis menjadi pelanggaran HAM yang berat. Tidak. Extrajudicial killing itu juga sebetulnya mengatakan ini kejahatan yang serius sebetulnya. Tapi kejahatan HAM berat beda lagi. Itu adalah satu kejahatan oleh institusi negara yang mengeluarkan satu desain kebijakan untuk melakukan serangan terhadap masyarakat sipil kan gitu. Dalam hal ini kan tidak, ini individual crime ini, bukan state crime. Jadi kalau kita tidak mengatakan itu HAM berat, bukan berarti kita tidak mengatakan ini sadis, ini sadis. Klarifikasi supaya orang paham konsepsi hak asasi manusia itu menjadi salah satu tugas kami untuk memahamkan orang. Tapi bahwa orang mungkin sudah punya persepsi umum saja, ya bukan berangkat dari pendefinisian berdasarkan konsepsi hukum hak asasi manusia, ya tentu kita bisa maklumi sehingga ada yang marah. Kok nggak dianggap sebagai HAM berat? Ya karena dia kira kalau orang ditembak bagian kepalanya pasti HAM berat. Kan begitu. Nanti saya tanyakan soal, tapi sebelum saya tanyakan soal itu saya mau masih tanyakan soal temuan juga. Yang disampaikan kepada pihak kepolisian adalah temuan-temuan Komnas HAM. Dan itu akan digunakan oleh pihak kepolisian atau tidak, itu menjadi domain atau ranah dari pihak kepolisian. Tidak wajib untuk menggunakan temuan Komnas HAM. Iya, karena Undang-Undang 39 memang dia belum pro justisia. Yang tadi saya bacakan untuk presiden dan macam-macam juga sama. Itu belum pro justisia, jadi presiden tentu saja bisa mempertimbangkan itu untuk diikutinya atau tidak. Tapi kan begini, secara moral kita semua ini kan sudah terikat kepada hak asasi manusia. Harapan kita sih lembaga-lembaga yang kami berikan rekomendasi itu ya tentu saja mempertimbangkanlah ada satu kewajiban moral kita untuk mematuhi perspektif hak asasi manusia atau standar hak asasi manusia. Itu saja. Kalau Undang-Undang 26 lain lagi, dia pro justisia. Pro justisia betul. Nah saya ingin tanyakan soal itu. Pro justisia Komnas HAM ketika itu dianggap sebagai pelanggaran berat. Bila mana kasus ini akan menjadi pelanggaran berat? Dalam kasus ini ya konteksnya. Pertama, kalau dia disebut sebagai state crimes, jadi kejahatan negara. Di mana itu dimulai dari bahwa ada kebijakan, ya, atau ada desain operasi yang dibuat oleh negara, institusi negara, misalnya polisi kah, militer kah, atau yang lain-lain, untuk melakukan serangan secara sistematik kepada kelompok masyarakat sipil, civilian population disebut di situ, dalam bahasa Statuta Roma ketika aslinya dalam bahasa Inggris. Kan begitu. Kalau ini beramai-ramai kemudian obstruction of justice tidak termasuk hal seperti itu? Iya, biarpun dia berkelompok, dia kan sebetulnya individual crime-nya. Nggak ada kebijakan kepolisian Republik Indonesia yang membuat satu... Kalau oknumnya, sekelompok oknum? Iya, tapi kan nggak ada kebijakan. Memang Pak Kapolri bikin kebijakan itu atau bukan. Sekelompok oknum, maksudnya orang-orang. Tentu bukan institusi, bukan Kapolrinya, tapi sekelompok oknum yang kemudian sekarang di PTDH-kan dalam sidang etik terkait dengan obstruction of justice. Ya bukan soal berapa jumlah yang melakukan, tetapi apakah ada kaitannya itu merupakan kelanjutan dari kebijakan negara atau institusi negara. Kan nggak ada institusi negara dalam hal ini Polri membuat kebijakan untuk melakukan serangan sistematik kepada civilian population. Dalam hal ini korbannya juga hanya Joshua kan begitu. Beda dengan DOM. DOM itu kan ada satu operasi militer yang diputuskan oleh pemerintah atau militer, kemudian mengirimkan ribuan pasukan ke Aceh, sekian lama melakukan operasi, pola-pola serangan, pola-pola penyiksaan, pola-pola pelanggaran hak asasi lainnya terjadi. Karena itu memang ini datang dari kebijakan negara. Kan begitu. Makanya kasus DOM di Aceh kami bilang sebagai kejahatan HAM yang berat. Gitu. Terakhir, kan Bung Tovan, bahwa Komnas HAM dalam mengungkap temuan-temuannya lebih banyak kritikan
ketimbang apresiasi. Apakah Komnas HAM merasa bahwa ada yang salah dari masyarakat atau Komnas HAM-nya yang salah? Iya, Kak, saya kira apapun yang kita simpulkan pasti dia akan menjadi ruang debat di publik. Oke. Mas Aiman, saya menganggap ini sesuatu yang bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Sehingga kita semua ini belajar ya untuk memahami apa yang kita sebut sebagai konsep hak asasi manusia. Ingat, dulu saya pernah buat banyak orang marah. Ketika saya katakan tidak bisa ex-ISIS itu kita usir atau kita tolak masuk ke Indonesia. Karena itu pelanggaran hak asasi. Kan marah semua orang. Padahal saya katakan kita punya undang-undang pencegahan terorisme. Kenapa nggak kita gunakan itu? Jangan dicabut hak kewarganegaraannya. Karena itu adalah hak asasi yang prinsipil bagi setiap orang. Sejahat apapun orang itu tetap memiliki hak asasinya. Pasti jadi kontroversi, Mas Aiman. Dan tidak masalah itu untuk kita perdebatkan sebagai bangsa yang terus membangun keadilan hukumnya. Begitu. Dan ada hal yang positif, yakni membangun kesadaran masyarakat akan hukum dan hak asasi manusia. Itu yang kemudian terbangun. Yang salah satu adalah tugas dari Komnas HAM dan juga semua. Dalam situasi sekarang ini pastilah seperti itu. Dan saya dengan teman-teman saya katakan, enggak apa-apa, kita harus bisa bersabar. Ya tentu saja nggak mungkin kita mengatakan kita pasti benar, itu juga salah ya. Tentu ada ruang-ruang di mana kita mungkin juga menggunakan kritik-kritik itu sebagai masukan kita untuk memperbaiki diri terus-menerus. Gitu. Baik, bijak sekali, luar biasa. Terima kasih Ketua Komnas HAM, Bung Ahmad Taufan Damanik. Terima kasih Bung Taufan, selamat sama-sama, Mas Aiman. Sore, sehat selalu.